Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Melina Ginting dengan NIM B1 B1230049. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai mata kuliah ekologi pemerintahan selama 1 semester terakhir. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas nilai akhir semester mata kuliah ekologi pemerintahan. Jadi langsung saja pada yang pertama, yaitu mengenai definisi dari ekologi pemerintahan. Jadi ekologi berasal dari kata eko atau eikos yang berarti rumah, lalu logi atau logos yang berarti lingkungan. Jadi ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi sedangkan ekologi pemerintahan yaitu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Jadi dalam ekologi pemerintahan, interaksi tidak hanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antar lembaga pemerintah, baik secara vertikal dari atas ke bawah ataupun horizontal ke samping atau setara. Jadi ekologi pemerintahan ini juga bersifat multidisiplin karena berkaitan dengan berbagai cabang ilmu lain seperti sosiologi, mikrobiologi, politik, ekonomi, hingga lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan dari ekologi pemerintahan. Jadi ekologi pemerintahan meliputi berbagai aspek penting yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan pertama yaitu ekologi pemerintahan bertujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antar individu, pemerintah, dan lingkungan sekitar agar tercipta sinergi yang harmonis. Selanjutnya yaitu tujuannya ekologi pemerintahan yaitu berupaya menganalisis lingkungan internal pemerintahan termasuk regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya secara bijak. Tujuan lainnya yaitu memahami lingkungan eksternal pemerintahan seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia agar pengelolaan yang dilakukan dapat dilakukan secara berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang. Tujuan selanjutnya yaitu ekologi pemerintahan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan alam melalui kebijakan yang tepat dan penegakan hukum lingkungan untuk melindungi ekosistem. Dan terakhir, tujuan ekologi pemerintahan yang terakhir yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pemerintahan. Jadi penyelenggaraan pemerintah ini adalah proses pengelolaan dan penjelasan kewenangan oleh lembaga negara untuk mencapai tujuan negara. Pelaku atau aktor dari penyelenggara ini adalah lembaga-lembaga negara yang memiliki tujuan yang tertera pada Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kegiatan-kegiatan ini seperti pembuatan formulasi kebijakan, terus pelaksana yang menjalankan program-program yang telah dibuat, serta pengawasan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi faktor-faktor ini menjadi dasar bagi efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Di sisi lain juga terdapat tantangan-tantangan yang muncul yang seringkali menjadi penghambat kinerja pemerintah dan memerlukan solusi strategis agar tujuan pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai dengan baik. Jadi adapun faktor-faktor ini terdiri dari yang pertama yaitu struktur dan organisasi pemerintahan. Jadi jika struktur organisasi ini jelas, ini sangat membantu atas pembagian tugas dan kerjasama antar bagian pemerintahan, sehingga setiap pekerjaan ini berjalan lancar dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berakibat konflik antar penyelenggara. Lalu yang kedua yaitu sumber daya manusia aparatur negara. Jadi jika sumber daya manusia yang ada ini kompeten dan berintegritas, ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi
pelaku korupsi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi meningkat. Yang ketiga yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jadi kepemimpinan yang baik dan pengambilan keputusan tepat waktu membuat kebijakan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Yang keempat adalah sistem hukum dan regulasi. Jadi penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan kepastian dan keadilan, serta mencegah korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Yang kelima adalah lingkungan politik dan keamanan yang terjaga, menciptakan kondisi kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan. Yang keenam adalah kondisi ekonomi dan anggaran negara. Jika anggaran yang cukup memungkinkan pelaksanaan program pemerintahan menjadi optimal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh yaitu dinamika global dan kerjasama internasional. Adaptasi terhadap perubahan global dan kerjasama internasional membuka peluang kemajuan inovasi nasional. Dan yang terakhir yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga kebijakan yang telah dibuat lebih tepat sasaran. Selanjutnya yaitu tantangan. Jadi ada pun tantangan yang seringkali menjadi penghambat, yaitu pertama yang pasti adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, lalu ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan birokrasi yang berbelit-belit yang menghambat pelayanan dan pengambilan keputusan. Jadi untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan sekali reformasi tata kelola, peningkatan integritas aparatur, dan penguatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu pada materi hubungan antar lembaga pemerintah. Jadi seperti yang sudah diketahui sebelumnya, ekologi pemerintahan adalah cara di mana kita melihat bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan saling berinteraksi baik dengan sesama lembaga maupun dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk masyarakat. Jadi ini bukan hanya tentang satu lembaga saja, tapi bagaimana semuanya bekerja sama dalam sebuah sistem. Jadi hubungan antar lembaga ini yang pertama adalah dalam sistem ini pastinya setiap lembaga memiliki kewenangan atau tugas yang berbeda-beda. Jadi penting sekali agar kewenangan ini dapat dibagi secara seimbang dan jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih ataupun konflik-konflik. Jadi dengan pembagian kewenangan yang tepat, lembaga-lembaga tersebut bisa saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik. Lalu yang kedua yaitu hubungan antar lembaga ini bersifat saling ketergantungan. Jadi artinya satu lembaga membutuhkan dukungan dan koordinasi dari lembaga lain agar tujuan pemerintahan bisa tercapai. Selain itu, lembaga pemerintah juga harus berinteraksi dengan masyarakat, karena masyarakat adalah bagian penting dari ekosistem pemerintahan yang memberikan masukan dan dukungan. Dan yang terakhir yaitu dalam menjalankan hubungan ini perlu menggunakan pendekatan yang holistik, yaitu melihat keseluruhan sistem secara menyeluruh agar kebijakan yang telah dibuat ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi juga memperhatikan dampak bagi semua pihak. Jadi prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diterapkan seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supaya hubungan antar lembaga berjalan sinergis dan berkelanjutan. Jadi semua ini bertujuan agar sistem pemerintahan berjalan efektif dan harmonis. Dengan hubungan antar lembaga yang baik, pemerintahan bisa menjalankan fungsinya dengan optimal, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Materi selanjutnya yaitu peranan ekologi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Jadi peranan proses timbal balik dalam ekologi pemerintahan ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Tanpa adanya komunikasi dan kerjasama yang aktif antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan ini sangat sulit untuk berjalan dengan baik.
Jadi dengan adanya interaksi yang terus-menerus, pemerintah bisa lebih memahami kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, proses ini juga membantu memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan lingkungan. Jadi singkatnya itu, tanpa proses timbal balik yang kuat, perencanaan pembangunan tidak akan berjalan secara efektif dan kurang mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jadi peran proses timbal balik dalam ekologi terhadap perencanaan pembangunan ini terdiri dari yang pertama, yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Jadi proses timbal balik memungkinkan masyarakat memberikan masukan yang berharga untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan itu akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu peningkatan efektivitas kebijakan. Jadi dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan perencanaan ini, membuat kebijakan yang dihasilkan lebih mudah diterima dan didukung oleh warga. Hal ini sangat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga yaitu penilaian dampak risiko lingkungan. Jadi pemerintah dapat mengidentifikasi pola risiko lingkungan dari proyek pembangunan melalui dialog dan masukan-masukan dari masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil menjadi lebih berorientasi pada keberlanjutan dan mitigasi dampak negatif. Yang keempat yaitu sinergi antar tingkat pemerintah. Jadi hubungan timbal balik antar pemerintah ini, antar pemerintah pusat dan daerah ini mendorong kerjasama sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih terintegrasi dan harmonis, menghindari tumpang tindih kebijakan dan sumber daya. Dan yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Jadi proses ini memastikan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem. Yang keenam adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan dan aspek sosial serta ekologis, proses ini berkontribusi pada perencanaan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah sebagai fasilitator. Jadi pemerintah ini berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan berbagai lembaga pemerintahan untuk menciptakan seperti dialog ataupun kolaborasi dalam perencanaan pembangunan sehingga prosesnya menjadi lebih responsif. Jadi peranan-peranan yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa ekologi pemerintahan ini sangat mengedepankan proses timbal balik antara fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Jadi dengan pendekatan ini pembangunan dapat berjalan secara harmonis dan memberikan manfaat-manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi lalu pada materi selanjutnya yaitu peran lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat dalam ekologi pemerintahan. Jadi dalam ekologi pemerintahan yang dinamis, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri saja. Jadi dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Jadi dua elemen penting dalam ekosistem ini adalah LSM atau lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat itu sendiri. Jadi langsung saja masuk yang pertama yaitu peran dari lembaga swadaya masyarakat. Jadi dalam ekologi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat ini memiliki peran yang pertama yaitu sebagai mitra strategis pemerintah
dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Yang ketiga adalah menjadi penghubung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dan terakhir yaitu berkontribusi dalam penyusunan, evaluasi, dan pemantauan kebijakan lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu peran dari masyarakat itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu masyarakat berperan aktif untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Lalu yang kedua yaitu memberikan dukungan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Yang ketiga yaitu menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian lingkungan di tingkat lokal. Serta yang terakhir yaitu masyarakat berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi lingkungan. Jadi keberadaan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat ini juga menjadi penyeimbang kekuatan politik dan ekonomi yang kadang hanya dominan dalam pengambilan keputusan ke pemerintah. Jadi lembaga swadaya masyarakat mampu mengangkat isu-isu lingkungan yang sering terabaikan oleh kepentingan elit, sehingga mendorong pemerintahan yang lebih adil dan berwawasan ekologis. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan LSM dalam pengelolaan lingkungan dapat mempercepat pemulihan ekosistem yang rusak, karena mereka kedua ini memiliki pengetahuan lokal dan motivasi kuat untuk menjaga lingkungan hidupnya. Oke, untuk materi selanjutnya dan yang terakhir yaitu ekologi pemerintahan dan pengaruhnya dalam kebijakan hubungan internasional Republik Indonesia. Jadi pengaruh ekologi terhadap kebijakan internasional yang pertama yaitu letak geografis strategis. Jadi Indonesia, negara kita ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi letak ini membuat Indonesia menjadi jalur yang penting bagi perdagangan dan keamanan di kawasan. Karena itu, pemerintah membuat kebijakan maritim dan diplomasi untuk menjaga wilayahnya serta membangun kerjasama dengan negara-negara lain. Lalu yang kedua yaitu sumber daya alam yang melimpah. Selain letak geografisnya yang strategis, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti nikel, minyak, gas, serta kelapa sawit. Jadi sumber daya ini sangat berpengaruh pada hubungan ekonomi dengan negara lain. Jadi pemerintah ini mengatur ekspor dan investasi agar sumber daya ini bisa memberi manfaat yang maksimal bagi negara, misalnya dengan mengelola sendiri sebelum diekspor. Yang ketiga yaitu isu lingkungan global. Jadi ini juga menjadi perhatian penting. Indonesia aktif ikut perjanjian internasional tentang perubahan iklim dan mengembangkan diplomasi hijau untuk menunjukkan komitmen menjaga lingkungan. Ini membantu negara Indonesia ini mendapat dukungan dan kerjasama global dalam pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai contoh nyatanya yaitu pada kebijakan nikel yang terjadi pada Indonesia ini. Jadi di Indonesia pemerintah membuat kebijakan larangan ekspor nikel, di mana ini memperlihatkan bagaimana ekologi pemerintahan mempengaruhi kebijakan hubungan internasional. Sebagai produsen utama nikel, Indonesia memanfaatkan sumber daya ini untuk mendukung transisi energi global menuju kendaraan listrik. Jadi larangan ekspor ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dalam negeri sehingga nilai tambah produk nikel ini dapat dinikmati lebih maksimal oleh Indonesia. Jadi kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi karena negara-negara lain yang bergantung pada pasokan nikel untuk pengembangan teknologi hijau mereka. Jadi pengaruh ekologi pemerintahan terhadap kebijakan hubungan internasional sangat signifikan dan jadi letak geografis strategis, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta kesadaran terhadap isu lingkungan global ini menjadi faktor yang utama yang membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan mengintegrasikan ketiga dari aspek ini,
Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, tapi juga dapat memperkuat posisi dan peranan di internasional dalam era globalisasi dan tantangan lingkungan yang semakin rumit. Baik, sekian dari penjelasan mengenai materi mata kuliah dari ekologi pemerintahan selama 1 semester ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.